Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema orang pelit kuburannya sempit. Benarkah itu? Sudah banyak yang dibahas tadi sama guru-guru kita. Dan ada pembahasan yang ini sedikit membingungkan juga nih. Makanya aku mau nanya sama Ustadz Hilman nih. Jadi ada orang yang dia itu berbagi kepada orang lain, dia tuh mau gitu. Dia royal kepada orang lain, dia kasih orang lain dengan harapan orang lain itu mendoakan supaya dirinya tuh mungkin lebih baik lagi gitu ya. Tapi buat dirinya sendiri dia pelit gitu. Dia ngasih ke orang, tapi uang yang dikasih ke orang tuh bantunya tuh dari hasil dia ngutang. Dia ngutang ke orang lain buat ngasih ke orang lain. Buat sedekah. Buat sedekah. Nah, bingung nggak? Aku aja bingung. Gimana maksudnya? Buat dirinya sendiri tuh pelit. Itu gimana sih? Gimana sih? Aku bingung sih. Maksudnya gimana sih? Kita bahas ya. Iya, memang ada ya kayak gitu ya. Penjelasan. Masya Allah. Habib, mohon izin, Ustaz Syam, Mas Sony. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pelit itu adalah orang yang memang punya sikap tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak ingin seolah-olah kehilangan hartanya. Maka apa yang terjadi? Dia tahan harta tersebut sampai kemudian dia tersiksa karena menahan harta tersebut. Waduh. Makanya mohon maaf, ini rumus ya. Segala sesuatu yang memang sudah waktunya keluar, itu akan keluar. Jadi segimanapun kita nahannya, kalau sudah waktunya harus keluar, ya keluar. Misal contohnya, ada orang yang diberikan kemampuan, ini harusnya dikeluarkan misalnya untuk sedekah, tapi dia pelit gitu, maka mohon maaf, Allah punya cara mengeluarkannya. Misalnya dia ke kantor, nah tiba-tiba bannya kempes gitu kan, atau kemudian ada sesuatu yang terjadi bagi dirinya yang harus membuat uang itu keluar. Maka hati-hati, sifat kikir, sifat bakhil kepada orang itu nggak baik, apalagi kikir terhadap dirinya sendiri. Ibnu Qudamah rahimahullah pernah menyampaikan begini, derajat kikir yang paling tinggi itu adalah kikir terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Dia punya kebutuhan, dia punya kemampuan untuk kemudian menutupi apa yang menjadi kebutuhannya, tapi dia nggak keluarkan. Contoh, dia sakit, tapi nggak mau berobat. Kenapa? Takut uangnya keluar. Takut uangnya habis. Padahal kan sakit itu memang harus ada wasilah untuk kita cari obatnya. Maka keluarkan uang itu, karena kalau tidak itu derajat kikir yang paling tinggi. Misal kita punya harapan, punya keinginan, dan kita mampu, ayolah, boleh kita gunakan untuk kebaikan itu. Makanya mohon maaf, ada istilah dalam keseharian kita namanya self reward ya. Artinya mengapresiasi diri sendiri gitu dengan apa yang bisa kita hadirkan. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Nah ini mohon maaf ya. Kok bantu orang bisa, kok diri sendiri malah susah. Ini khawatir. Apalagi tadi itu, ketika dia membuat dirinya tersiksa, kemudian dia melakukan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya, hanya sekedar untuk membahagiakan orang lain dan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mohon maaf, rugi dua. Satu, dia tersiksa dengan keadaan itu. Yang kedua, mohon maaf, bukan keamalan yang tak ikhlas, tak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalaupun kita berbuat baik sama orang, bukan karena orang, tapi karena Allah. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Nah sekarang, makanya wajar nih, kalau sekarang kita punya keluarga, ya, para ayah, para suami, ayo bahagiakan keluarga kita. Bukankah 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga kita itu lebih baik daripada 1 dinar yang kita berikan untuk orang lain? Kan tidak sedikit ya, mohon maaf, orang yang ketika ngelihat orang lain tuh pengen bahagia, tapi lihat keluarganya, dirinya malah tersiksa. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terpelihara lah dari sifat yang kemudian dekat dengan kekikiran. Jauh. Kenapa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai pelit kepada orang lain, apalagi pelit terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah tuh menambahkan nikmat kepada orang yang menghargai nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jadi saat kita diberikan nikmat dan kita gunakan dalam kebaikan, itu tanda kalau kita berterima kasih kepada Allah. Dan ingat rumusnya,
Siapa yang pandai berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat itu, maka Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hilman untuk Masya penjelasannya. Allah. Berarti bahagiain diri sendiri, bahagiain diri orang lain, bahagianya karena Allah semua ya. Betul. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah ya. Ini ada pertanyaan yang juga aku juga bingung dengan pertanyaan ini maksudnya seperti apa. Mungkin jamaah juga pernah dengar ya Ustaz Syam. Ya. Katanya gini, kan kalau nggak akan masuk surga nih bagi orang yang pelit gitu ya. Tapi katanya penghuni surga juga pelit atas apa yang mereka dapatkan. Nah, Itu gimana? Benar nggak sih? Maksudnya gimana sih? Katanya nggak boleh pelit, tapi di surga kok pelit? Itu gimana Ustaz Syam? oh, ini perlu nih. Ya kan? Tapi Ustaz Hilman, Muhammad Aswani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simpanlah sifat pelitmu untuk di surga nanti. Jadi kalau mau pelit di surga aja nanti pelitnya. Karena kalau udah di surga itu kita disuruh pelit sama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Disuruh pelit? Disuruh pelit sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Maka penghuni neraka memanggil kepada penghuni surga. Wanada ashabun nar. Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. An afidhu alaina minal ma'. Tolong beri kami sedikit seteguk air dari surga, kami merasa kehausan. Au mimma razaqakumullah. Berkata penghuni neraka, berikan kami rezeki sedikit dari surga yang telah Allah berikan kepada kalian. Penghuni neraka manggil-manggil penghuni surga. Diperlihatkan mereka memanggil-manggil penghuni surga karena melihat kenikmatan yang ada di surga, sedangkan mereka berada di neraka dengan siksa yang luar biasa. Begitu pula penghuni surga melihat orang yang ada di neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penghuni neraka pun memanggil-manggil, meminta tolong kepada penghuni surga. An afidhu alaina minal ma'. Seteguk air saja please. Tolong seteguk air saja please. Kami sangat kehausan. Au mimma razaqakumullah. Atau sedikit saja rezekimu bagi kepada kami yang telah Allah berikan kepadamu. Apa jawaban penghuni surga pada saat itu? Qala innallaha harramahuma. Sungguh Allah mengharamkan kami untuk memberikan itu kepada kalian. Artinya Allah yang memerintahkan kepada penghuni surga, hari ini kikirlah. Hari ini pelitlah. Entah itu di neraka adalah keluargamu, entah itu yang di neraka adalah sahabatmu, yang setengah mati kau ajak sholat ketika di dunia, yang setengah mati kau ajak untuk berbuat baik ketika di dunia, namun ternyata Allah takdirkan dia masuk ke dalam neraka, maka hari ini tidak ada lagi engkau mengasihani mereka. Ketika di dunia engkau sangat berbuat baik, tidak pandang bulu siapapun engkau sedekahi, namun hari ini Allah haramkan untuk kalian memberikan kepada alal kafirin, orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan penghuni surga, ternyata ketika di dunia itu adalah mereka dermawan, tapi kalau masuk surga udah pelit di sana. Pelitnya bukan apa-apa karena taat pada Allah. Kalau pengen sih pengen ngasih kepada penghuni neraka. Kalau pengen sih kasihan terhadap mereka. Tapi ciri khasnya penghuni surga adalah yang taat pada Allah. Kata Allah, jangan kau berikan. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan itu semua kepada orang-orang kafir. Maka mereka tidak mau memberikannya. Kenapa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sih kalau misalnya hitung-hitungan kasihan apa segala macam, pasti kita kasihan terhadap anak kalau dia harus bangun subuh, pasti kasihan. Di dunia aja begitu. Kasihan anakku masih ngantuk. Tapi Allah katakan, perintahkan dia sholat. Perintahkan sholat. Pasti kasihan ngajarin anak kecil untuk sholat. Kasihan ketika melihat mereka puasa. Subhanallah, kasihan anakku lapar, haus. Udahlah nak, buka puasa aja nak. Pasti kasihan. Tapi Allah perintahkan kita melatih mereka puasa. Maka kita tahan itu. Teganya bukan karena nggak punya perasaan, teganya bukan karena nggak punya rasa cinta, teganya bukan karena nggak punya rasa kasih, tapi teganya karena dia taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pelitnya penghuni surga kepada penghuni neraka bukan karena mereka pelit, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan, maka mereka pun mengharamkan. Wallahu taala alam. Berarti kita pelit sama Sony di akhirat aja. Oh jangan dong, kan kita sama-sama. Oh sama-sama. Jangan dong, Bib. Waduh. Masa sekarang saya udah pelit, nanti di sana saya nggak diajak juga. Nazulah min zalik. Jadi kita sama-sama di mana nanti? Di surga ya. Amin. Bareng-bareng ya. Amin ya Allah. Semoga
bikin sedih habisnya tausiahnya. Yang bikin sedih itu kadang kalau misalnya kita udah di surga tiba-tiba ada orang yang kita sayang harus di neraka dan kita harus tega. Aduh, nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan lagi deh. Nggak kuat aku nih. Bacain pertanyaan dari jamaah aja deh. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Katanya tadi mau Habib sendiri. Kenapa Habib enggak juga? Enggak, soalnya tadi itu versi sedihnya. Takutnya Habib nggak bisa. Makanya tadi kan Ustadznya udah sedih banget jawabnya. Habis tausiah sebelumnya sedih gitu kan. Aduh, dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Habib, saya pernah dibilang pelit sama orang lain karena saya nggak mau membantu orang karena saya memang tidak bisa. Terus orang tersebut malah marah-marah kepada saya dan bilang saya pelit buat bantu. Apakah benar saya berdosa, Ustadz? Oke, ini biar Habib Muhammad yang jawab melalui tausiah. Silakan Habib. Izin semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apakah dia berdosa ketika orang minta minta sesuatu kepada dia, cuman dia tidak bisa membantu karena memang betul-betul tidak ada. Jadi ada dua versi, ada yang pura-pura tidak ada yang memang tidak ada. Kalau yang pertama, kalau memang tidak ada, jelas orang minta, ya. Kemudian kita tidak bisa membantu, atau ketika dia minta bantuan, kita tidak bisa membantu. Tidak dosa, kenapa? Memang tidak bisa membantu. Seperti tadi yang Ustadz Ilman atau Sony, ada juga orang yang baik bukan menyusahkan dirinya, bukan. Karena memang kebaikannya dia ngutang. Makanya ada orang boleh dapat zakat kalau gharim. Gharim itu apa? Berhutang buat kebaikan. Dia cariin, ada, oke lah, saya akan bantu juga. Saya berhutang untuk bantu orang tersebut. Itu namanya gharim. Nah, itu orang boleh dapat zakat. Kenapa? Dia sudah gharim, berhutang buat kebaikan. Kalau memang tidak ada dan dia mau seperti itu, sangat bagus dan fadilahnya besar. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dia pura-pura tidak ada. Kembali ke pelit tadi. Biasanya kan orang itu kalau diminta bantuan, kadang-kadang kalau orang assalamualaikum ngintip dari jauh. Wah, bawa map, tutup. Wah. Itu kan, itu bawa map kan. Wah, tutup sudah. Berarti minta bantuan. Berarti dia memang pura-pura tidak ada. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita, berbahaya. Ada satu quotes ya namanya. Quotes. Itu dia nggak lemah, Bib. Makanya dia quotes. Kuat. Salah lagi. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiyal baliyah. Setiap nikmat, kan harta itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tersebut tidak kita jadikan wasilah, tidak kita jadikan jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat ini akan dibalas dibalik oleh Allah menjadi nikmah. Nikmah jadi nikmah. Artinya menjadi bala, menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang tidak ada, tidak dosa. Nah, masalahnya yang minta juga tahu diri. Kan gitu. Yang minta juga tahu diri. Namanya kita minta, kalau nggak dapat nggak perlu marah-marah. Sudah Anda yang butuh, tapi Anda marah-marah. Nah, ini biasanya otaknya satu on. Kenapa ya, Bib? Iya, satu onnya lagi marah-marah. Kan gitu. Nggak boleh. Artinya orang tuh minta bantuan dengan akhlak, dengan adab, namanya minta. Sama seperti minta kepada Allah. Allah, kasihin dong. Masa begitu? Waduh. Malaikat juga lihat dia. Sumpah juga nih orang nih. Song banget. Sombong banget nih kan gitu. Artinya minta juga kepada Allah dengan adab. Ya Allah, dengan kebesaranmu, dengan nikmat yang begitu luas, artinya rezeki yang begitu banyak, berikan aku rezeki. Itu Masya Allah, Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang minta itu, makanya penting akhlak. Yang adab dan akhlak, mungkin di akhir zaman ini boleh dikatakan kita ini krisis adab.
Oh iya. Krisis akhlak. Jadi kalau minta sesuatu, mintalah dengan adab, mintalah dengan akhlak, dan jujur memang kita butuh. Masya Allah. Berarti orang yang tadi bertanya ya Nggak dosa dia kalau memang tidak ada. Terima kasih Habib Muhammad. untuk Kalaupun penjelasan. ada pun nggak dosa. Kalau bukan sesuatu yang wajib banget harus kita bantu. Oh, baik. Gitu. Masya Allah. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Kali ini dari @indrajaya STG nih. Assalamualaikum, Islam itu indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bikin status di WA. Orang pelit, rezeki sulit. Gaya elit, kuburannya sempit katanya. Terus banyak yang ngerasa Ustadz dan musuhin saya. Kan saya bikin status doang, nggak nyindir. Tolong dong Ustadz, gimana itu solusinya? Gimana? Ada yang bisa ngasih solusi nggak? Itu kan status itu kan untuk memperlihatkan apa namanya kegiatan kita, apa segala macam, reminder untuk diri kita. Makanya kalau bikin status itu bukan buat nyindir-nyindir orang, niatnya kembali kepada Allah. Nggak boleh buat Adalah buatlah status memang niatnya nasihat. Betul. Bukan seakan-akan saya paling bener nih nasihat ini. Itu yang tidak boleh. Iya. Iya, yang bikin status jangan nyindir, yang baca jangan baper. Wow. Iya kan? Iya biasa aja karena masing-masing orang bisa nulis status apapun. Betul. Yang jadi salah kita baper. Nah. Tapi juga yang bikin status saring sebelum sharing. Wah, saring sebelum Baper sharing. itu bukan yang buat mobil tuh. Bemper. Aduh. Itu tadi nasihat dari orang yang videonya banyak dijadikan status. Masya Allah. Kuat hari ini. Kuat hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Ada sesuatu yang lebih penting dan lebih menarik lagi ya. Nggak lama kok. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Terima